Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi waradaka madlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan Guru Agung kita semua pengersa Aba Aus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan para wakil talqin yang hadir pada MOS ini, pemangku manakib sekaligus penyelenggara daripada MOS ini, Teh Haja Susi, Umi Dewi Syahid, Ibu Hajah Kartini, Ibu Hajah lainnya yang memang berpartisipasi dalam MOS ini, juga para petugas manakib, para kiai, para mubalik, ikhwan wal akhwat, manakib online sedunia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak putusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan hidayah inayah maghfirah Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat dipertemukan dalam MOS ini dalam rangka kita berkhidmat kepada Guru Agung kita. Sebarkan manakib dimanapun, kapanpun kita berada. Semoga kita diakui menjadi murid jadinya pengersa Aba Aus dari hari ini sampai yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Orang bertanya kepada Rasulullah, apakah arti dan rahasia kebahagiaan? Beliau bersabda, bahagia itu ialah tetap taat kepada Allah sepanjang umur. Jadi Rasulullah mengatakan bahagia itu tetap taat kepada Allah sepanjang umur. Kita pasti menyangka nabi-nabi dan muqarrabin tidak takut mati. Tetapi menurut Profesor Kiai Haji Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amirullah, persangkaan itu salah. Bila kita menyangka para nabi, para rasul, dan para muqarrabin tidak takut mati. Rasul-rasul dan aulia-aulia juga takut mati seperti kita. Para muqarrabin pun takut mati. Tetapi sebab ketakutan itulah yang berbeda. Mereka takut mati kalau putus taatnya. Kalau kita takut mati kalau kehilangan harta bendanya. Kita takut mati kalau semua kekayaannya diambil oleh orang lain. Itu kadang-kadang kita. Tetapi para nabi, para aulia, para solihin, para muqarrabin itu berbeda. Mereka takut mati kalau putus ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut mati karena bertambah panjang umur dan bertambah banyak beribadah kepada Allah. Bertambah pula kesucian dan pahalanya. Kita takut mati lantaran ibadah dan taat tidak ada lagi setelahnya. Mengapa dikatakan sakaratul maut memang didambakan oleh orang-orang yang beriman? Abah mengajarkan kepada kita mutu qoblal angta mutu, belajar mati sebelum mati. Maka Abah bercerita, sejak tahun 72 sampai sekarang tidak pernah ada ikhwan dari Cisiri yang mati.
tetapi mereka meninggal pada saatnya. Seperti Aki Fahruzi, setiap setelah sholat Isya, biasanya beliau makan dan ngobrol. Ketika sudah waktunya, dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Malah dia berkata, saya mau tidur niat ibadah. Terus mengucapkan, ilahi anta maksudi waradaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Demikian bahasanya. Lalu beliau meninggalkan dunia. Banyak pula ikhwan-ikhwan yang lain yang sudah kita tahu bagaimana seorang yang kembali kepada Allah dijemput oleh para ahli silsilah, dihantarkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Abah juga berkata, ada seorang ikhwan bernama Haji Komar yang dari Banjar. Sudah 60 tahun beliau jadi pemangku manakib. Pangkat Abah Anom bertanya kepada Abah Aus, siapa nanti penerusnya Haji Komar? Dan ketika Abah manakib di rumahnya, ada berita dari rumah sakit Bandung bahwa keadaan alhamdulillah mengalami kemajuan. Itu yang dikatakan oleh keluarganya yang di Bandung. Dan sewaktu Abah menghadap Abah Anom dari Banjar, lalu Abah bertanya lagi, bagaimana keadaan dan siapa penerusnya? Bagaimana keadaan Haji Komar dan siapa penerusnya yang meneruskan manakibnya? Jadi beliau sudah mengetahui akan kemana setelah itu datang Haji Kuswa membawa air untuk Haji Komar yang katanya sudah dibawa ke rumah. Maka Pangsa Abah Anom menjawab, awas lihat ke sana untuk mewakili Abah, katakan kepada keluarga supaya jangan menarik-narik serta mendorong-dorongnya. Dia sudah mempunyai tempat di sana. Adapun yang dimaksud menarik-narik atau mendorong-dorong adalah selang infus. Kalau kita di rumah sakit, selang infus yang itu menarik-narik, mendorong-dorongnya. Karena napasnya sudah tidak ada. Napasnya itu hanya dari selang yang ditarik-tarik oleh namanya alat. Maka ditarik selang itu, dilepaskan. Langsung Haji Komar meninggal dunia. Maka Abah mengatakan kepada kita, kalau 3 kali 24 jam, ikhwan masuk ISU, mendingan dibawa pulang saja. Duitnya disodakohkan. Sayang duitnya dihambur-hamburkan. Mendingan disodakohkan. Ini menandakan bahwasannya ikhwan itu tidak mengalami sakratul maut. Maka Rasulullah SAW bersabda, bagi ahli la ilaha illallah tidak ada rasa takut ketika maut datang. Karena malaikat Ijrail bukan mencabut, tapi menjemput. Di kubur pun tidak akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, karena sudah dibersihkan dari berbagai kemungkaran oleh kalimat la ilaha illallah. Makanya Abah mengatakan, kalau memang kita mau semuanya adalah talqin kalimat la ilaha illallah. Dan dulu pun tidak akan ada malaikat munkar nakir nongkrong di kuburan untuk ahli la ilaha illallah. Kalau kita masih nongkrongin. Tapi orang ahli la ilaha illallah, malaikat munkar wa nakir tidak akan nongkrong di hadapan mayit daripada ahli la ilaha illallah. Termasuk ketika di padang mahsyar bagi ahli la ilaha illallah tidak akan menemukan kesulitan dan kekhawatiran. Laisa ahla man ahli la ilaha illallah wasatun kuburihim wa fi nusurihim. Maka siapa orang ahli la ilaha illallah tidak akan merasa ketakutan ketika di dalam kubur dan ketika dibangkitkan di yaumil kiamah, yaitu di padang mahsyar. Maka Abah mengatakan kepada kita ini, seorang ahli la ilaha illallah yang mengikuti gurunya dengan benar, dengan pasti, dan tidak ada keraguan di dalamnya, maka mereka sudah mendapatkan surga sesungguhnya. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada muridnya,
maukah engkau aku tunjukkan surga di dunia? Bila engkau dapat surga di dunia, engkau tidak akan meminta surga di akhirat nanti. Sahabat berkata, ya Nabiullah, apakah surga di dunia itu? Maka Nabi Isa mengatakan surga di dunia itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mengenal surga secara maknawi. Mereka tidak akan ada kegelisahan, kebahagiaan yang luar biasa. Dan kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi sebagian besar manusia yang kita tahu. Ketika mendengar kematian, dalam benak kita langsung tergambar kehidupan yang sepi, menyendiri, sekaligus menakutkan dan menyeramkan. Ini salah satu akibat dari perasaan kita yang hubud dunia. Kenapa kita merasa takut, merasa kita sendiri? Bukan kita, maka abang katakan kepada ikhwan yang meninggal dunia, turut bersuka cita, bukan turut berduka cita. Karena kita sudah diajarkan oleh guru kita untuk tidak hubud dunia. Kita boleh cinta dunia, tapi ibaratnya dunia itu hanya namanya setegukan air. Sisanya untuk menuju akhirat. Apakah kita tidak mendengarkan suara hati nurani yang selama ini tidak pernah kita dengar gaungnya? Kita hampir selalu sibuk dalam segala upaya mengumpulkan harta benda ataupun jabatan serta kedudukan. Kita ini berlomba-lomba, apalagi Abah sekarang sudah mengeluarkan doa Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Itu 38 kali. Abah perlu dunia juga, perlu dunia untuk ke akhirat, tapi jangan cinta-cinta benar. Tapi Abah mengatakan saking cintanya, saking sayangnya Abah kepada kita, baca itu di dalam sholat sunnah, setelah sholat sunnah ataupun sholat wajib. Kapanpun kita bisa baca, Allahu latifum ibadirikum mayasya wa huwal qawiyul aziz. Itu luar biasa. Guru kita sudah mengeluarkan maklumat yang banyak kepada kita semua. Supaya apa? Muridnya, ikhwannya mendapatkan kesenangan di dunia, kesenangan di akhirat. Sehat di dunia, sehat di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Tapi sayanglah sifat hubud dunia itu masih ada dalam diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanjut walanujikonnahum minal adabil akba runal adabil akbari la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat ini kita ketahui bahwa musibah apapun bentuknya merupakan peringatan adalah segala kelalaian kita, kebodohan kita dalam menjalankan perintahnya. Tidaklah kita sadar bahwa diri kita ini tercipta ke dunia dalam keadaan memiliki serba keterbatasan. Betul, kita ini serba terbatas. Pandangan mata kita terbatas, pendengaran kita terbatas, sangka kita terbatas. Maka kita pernah merasakan sakit, pernah kehilangan orang yang paling kita cintai, pernah gagal dalam mengejar angan-angan dan cita-cita, pernah mengalami kekacauan dalam hal pekerjaan, dan pernah mengalami musibah. Apa arti semua ini kalau bukan merupakan isyarah sebelum datangnya kematian untuk kita semua. Semua ini pembelajaran untuk kita semua, supaya kita kematian itu bukan kematian yang menyedihkan. Kematian itu adalah awal daripada kehidupan yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita mendengar kemarin seorang mu'alaf, pimpinan mu'alaf center, yaitu Coach Stephen. Bagaimana orang itu keluar biasaannya. Dia itu melakukan kegiatannya setelah bertauhid, mengangkat, mengikrarkan dirinya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dia mengerjakan sesuatu dengan ekonominya. Dia bisa namanya sejahterakan umat Islam.
dia berjualan, membayar dengan keikhlasan. Itu Allah berikan kepada mereka. Maka dia katakan, kalau umat Islam mempunyai akidah masih takut kepada hal-hal dunia, takut tidak lama dicukupi oleh Allah, maka dipertanyakanlah keislamannya. Kembali kepada kita sebagai ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Sriwijaya, masih sudah seperti itukah kita mempunyai sifat seperti Al-Maghfurlah Qos-7 yang memang luar biasa menurut pandangan mata saya secara syariat dan juga pandangan secara saya secara hakikat, karena sesungguhnya beliau itu mengajarkan kepada kita apa arti Islam sesungguhnya, apa menjadi orang yang betul-betul menjadi hamba Allah sesungguhnya. Tidak ada was-was, tidak ada takut, tidak ada khawatir kepada mereka semua. Karena Allah sudah cukupkan kepada kita, apalagi guru kita sudah memberikan semua kepada kita mengenai apapun yang Allah berikan kepada kita dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah akan memberikan semuanya kepada kita semua. Dan Abdullah bin Umar bersama 9 orang sahabat menghadap Rasulullah. Salah seorang mereka bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pandai dan mulia itu?" Dengan lemah lembut Rasulullah menjawab, orang yang paling pandai banyak mengingat mati, yang paling keras mempersiapkan diri menghadapinya. Mereka inilah orang-orang yang paling pandai. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Maka sesungguhnya nasihat buat kita adalah mengingat mati. Mati adalah pasti, kematian pasti akan menghampiri kita semua. Maka Rasul menyebutkan bahwa tipe orang seperti itu sebagai orang yang paling pandai. Jawabnya adalah karena orang seperti itu akan pandai memanfaatkan kesempatan dan jatah usia yang si Allah berikan untuk beribadah dan mencari keridhoannya. Selama ini kita beribadah hanya dengan hitungan saja. Zikir 165 itu juga kalau memang sempat. Biasakan untuk kita zikir 165 atau zikir semampunya. Tujuan kita bukan pahala, bukan apapun, minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikut kepada orang yang sudah ikut. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, tidaklah kalian tahu bahwa pada hakikatnya kalian sedang bersiap-siap untuk menghadap Allah setiap hari, entah pagi, entah petang, seseorang telah dimatikan oleh Allah dan harapannya pun dipotong. Itu kita sedang menghadapi kematian, makin hari makin berjalan menghadapi kematian. Apalagi sekarang kita besok mengadakan manakiban di Islamic Center. Sekarang Islamic Center sedang adanya kebakaran. Semoga Allah matikan api tersebut, Allah padamkan supaya kita besok bisa bermanakib tanggal 29 Oktober di Islamic Center. Ini menandakan ke depannya kita tidak tahu kematian itu akan datang. Ke belakangnya kita sudah lewati, tidak akan kembali ke belakang. Agar diri kita senantiasa siap menghadapi datangnya maut yang setiap saat dapat merenggut, maka hidupkan hati berzikir bukan kunci untuk kita. Upaya ini dapat tercapai melalui proses yang Abah katakan, mau hidup sekarang, talqin. Mau mati belakangan juga talqin. Apa? Talqin itu untuk menghidupkan hati yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Talqin jangan hanya dilakukan terhadap orang yang sedang sekarat saja, karena mungkin saja hal itu tak akan banyak membantu saat sekarat tiba. Dengan melakukan talqin sejak ini dipersiapkan untuk diri kita agar kita mutu qoblal angtatu, belajar mati sebelum mati, agar kita kesananya mendapatkan kebaikan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Guru kita sudah membimbingkan seperti itu. Maka kita malu. Rabi al-Adawiyah pernah berkata, aku melaksanakan sholat tiap malamku 1000 rakaat sholat sunnah, tapi tujuanku bukan untuk mendapatkan pahala, tapi karena Rasulullah
Itu Robi Al-Adawi. Kalau kita sholat malam, sholat-sholat yang kita lakukan karena apa? Karena aba aus, bukan karena pahala, karena mendapat apapun, tapi karena aba aus. Karena apa? Nabi pernah berkata, itu lihat wanita pada zamanku. Itu yang dikatakan seperti itu. Sama juga apa aus katakan, itu muridku yang melaksanakan ibadah yang aku perintahkan, yang aku berikan kepada mereka untuk mengamalkan. Maka kita sekarang jangan melihat apapun, Abah perintahkan apapun kita lakukan, kita kerjakan. Berhenti rokok, tanggalkan rokok. Kita melaksanakan namanya doa, Allahumma inna, untuk namanya hidup dan namanya dihidupkan lagi dan mati sebelum namanya Allah matikan, kalau memang mati itu adalah baik bagi kita. Itu tandanya supaya kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah guru, laksanakannya semampu kita, sekuat kita. Kita tidak minta apa-apa, yang penting bisa ikut kepada guru aku. Maka dengan ikut sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya hablum minallah, dengan namanya dekat kepada Allah, dengan hubungan kita kepada Allah, dengan hablum minanas, dengan saya mursyid, kita akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jadikan kebahagiaan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan kematian itu adalah jalan awal untuk masuk gerbang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan yang abadi dan mendapatkan keridhaannya bersama dengan seluruh ahli silsilah thariqah qadiriyah Naksabandi Pondok Pesantren Suryalaya. Hidupkan dunia dengan dunia itu, tapi palingkan bila dunia itu memalingkan kita pada akhirat nanti. Maka dunia itu tempat kita berpijak sementara, akhirat tujuannya kita menjadi murid-muridnya bangsa Aba Aus, melaksanakan ibadah Allah, hablum minallah wa hablum minannas. Tapi sesungguhnya kita gunakan hablum minallahnya 70%, hablum minannasnya 30%. Semoga kita bisa melaksanakan apapun yang diperintah oleh guru kita, menjauhi larangan-larangannya, dan kita sama-sama bisa bersuhbah, berkhidmat kapanpun kepada guru kita. Itu saja. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.